Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Desinta Tivaren. Di sini saya akan menyampaikan sedikit Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah ajaran bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Karena itu, setiap manusia ingin melakukan tindakan harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Pancasila menurut para ahli yaitu satu Profesor Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Maka demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kedua, Noto Negoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun semakin abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang dijiwai kegiatan dalam membentuk negara. Sejak itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, persatuan Indonesia, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antara golongan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari atas ribuan pulau sesuai sila Persatuan Indonesia. Keempat, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai acuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Menurut perjalanan sejarah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar berasal dari perancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia, rapat panitia kecil penyelidik usul-usul perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Karena itu sering disebut panitia kecil 9. Panitia kecil ini dibentuk dalam rapat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dihadiri 38 anggota BPUPKI. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berasal dari rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia. Setelah dilakukannya penyesuaian tersebut disahkan atau ditetapkan oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus. Dalam kehidupan kenegaraan atau ketatanegaraan Indonesia, sejak pembukaan di Undang-Undang Dasar itu disahkan atau ditetapkan oleh PPKI dan berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949. Dan sejak pembukaan dan Badan Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara resmi telah disertai dengan penjelasannya diberlakukannya kembali melakukan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Sekian presentasi saya hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.